Hai, kembali lagi dengan gua Felix dari Midas.id. Hari ini kita mau bahas soal bagaimana caranya mengelola uang supaya uang Anda makin banyak. Let's go. Oke, sebelum kita bahas bagaimana caranya, kita mau bahas dulu kenapa sih orang uangnya hilang entah kemana gitu. Nah, jadi mungkin Anda merasa bahwa selama ini Anda kerja atau Anda punya usaha segala macam, uangnya itu kok nggak kelihatan gitu, lari kemana uangnya, padahal kayaknya selama ini hemat-hemat aja, padahal sama kayak saya selama ini tuh tidak boros-boros amat gitu. Nah, jadi pertama, apakah Anda ada nge-track Anda punya uangnya lari kemana? Jadi misalnya kalau yang saya lakukan tuh sebenarnya saya track. Jadi kayak saya sudah punya gambaran per bulan tuh saya akan keluar duit berapa ya. Ada range misalnya 8 sampai 10 juta. Contoh seperti itu. Nah, jadi setiap bulan pengeluaran saya pasti akan ada sekitar di range-range tersebut ya, naik naik turun di range-range tersebut. Nah, apakah Anda punya trackingan seperti itu atau tidak? Nah, itu salah satu tips awalnya. Nah, yang kedua adalah orang nggak nabung. Jadi mungkin Anda merasa bahwa uang Anda tuh nggak kemana-mana selama ini Anda tahu Anda spending, tapi somehow Anda nggak bisa nabung. Nah, gimana caranya supaya bisa? Jadi saya akan bagikan tiga cara supaya Anda mengelola dan juga uangnya itu bisa makin tahun makin banyak. Yang pertama adalah konsep guilt free money. Ini konsep yang saya selalu ceritakan kepada adik saya, kepada orang-orang terdekat saya yang lebih muda. Ya, saya selalu ceritakan konsep guilt free money. Apa itu konsep guilt free money? Jadi konsepnya saya baca dari bukunya The Richest Man in Babylon. Jadi bukan guilt free-nya tapi konsepnya, yaitu adalah setiap kali Anda terima pendapatan, selalu sisihkan sekian persen untuk Anda langsung simpan. Nggak peduli seberapa besar angkanya. Misalnya 10 juta Anda mau simpan 10%. Nah, 10%-nya Anda langsung begitu terima uangnya, langsung pindahkan, langsung pindahkan. Anda terima 20 juta, langsung pindahkan 10%. Terserah mau persentasenya berapa. Yang penting Anda ada lakukan itu. Mau 10%, 20%, 30%, it doesn't matter. Yang penting Anda ada melakukan hal tersebut. Nah, tujuannya apa? Supaya Anda itu punya uang, jadi dari sekian 100% uang yang Anda terima, tidak semuanya boleh Anda habiskan. Ya, jadi sekian persen itu dengan Anda sisihkan dari awal, Anda memisahkan uang yang suci dan kutip dengan uang yang silahkan Anda mau ngapain aja gitu loh. Nah, jadi dengan begitu uang yang tersisa itu sudah guilt free, sudah bebas mau diapain aja. Karena Anda sudah menyisihkan itu dari awal. Warren Buffett pernah berkata, bedanya orang kaya sama orang yang biasa aja itu adalah pertama, the rich itu save, dia itu spend after they save. Jadi mereka jadi mereka saving dulu, baru mereka spending. Nah, orang yang biasa aja itu mereka spend dulu, baru mereka saving. Gitu. Jadi jangan kebalik, jangan jangan selama ini Anda spending 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 terus, jadi savingnya tuh sama sekali nggak ada karena disisain dong, nggak ada sisanya gitu. Nah, konsepnya sekarang dibalik, Anda save dulu, simpan dulu di awal, jadi sisanya Anda spending bebas. Nah, dengan begitu Anda dijamin setiap bulan, setiap tahun uang Anda pasti akan nambah karena Anda ada masukin uang itu ke rekening Anda. Anda bisa pakai ke rekening satu khusus, ya rekening tabungan bank aja itu boleh. Atau kalau misalnya Anda sudah kekumpul uangnya, Anda mau taruh ke pasar saham. Nah, sebelum Anda investasi ke pasar saham, saya selalu ingatkan lagi, Anda jangan kok misalnya tiba-tiba nih, Anda one day harus tiba-tiba ada kebutuhan darurat, Anda harus keluar uang 10 juta. Bisa nggak? Nah, kalau misalnya nggak bisa, berarti artinya Anda harus saving dulu. Anda harus simpen dulu uangnya. Nah, simpennya seberapa banyak? Kalau saya sih patokannya 3 sampai 4 bulan karena kondisi saya sekarang single, tidak menikah gitu. Kalau misalnya menikah mungkin bisa lebih lebih tinggi daripada itu karena saya nggak tahu kalau bisa menikah dinamikanya seperti apa. Tapi yang saya tahu adalah kalau misalnya eh, belum menikah ya 3-4 bulan itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Nah, 3-4 bulan dari apa? Dari pengeluaran Anda. Misalnya pengeluaran Anda 8 juta. Nah, 3 bulan atau 4 bulan berarti sekitar 24 sampai 32 juta. Nah, itu yang Anda simpan. Begitu itu sudah ada, baru Anda melangkah ke investasi. Jangan investasi dulu, tapi dana cadangannya itu nggak ada, dana darurat itu nggak ada. Karena kalau misalnya tiba-tiba terjadi something, ya, investasi Anda itu harus dijual secara prematur. Bisa jadi harga sahamnya belum naik, bisa jadi harga sahamnya masih sideways, atau malah yang amit-amit turun, dari mana Anda harusnya beli tapi malah Anda terpaksa untuk menjual karena kondisi darurat. Nah, itu yang sebisa mungkin jangan untuk taruh ke investasi dulu, tapi Anda simpen dulu ya. Bangun dana daruratnya dulu, kalau baru sisanya setiap bulan Anda lakukan hal yang sama dengan konsep guilt free money untuk ditabung ke saham Anda. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu adalah
obviously naikin Anda punya active income. Jadi misalnya sekarang Anda bekerja, Anda kerja kantoran atau sekarang sudah WFH, kayaknya freelance supaya lebih gampang ya ketika WFH. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda cari cara gimana cara untuk meningkatkan Anda punya income. Itu dulu. Nah, karena kalau misalnya 5 juta, Anda mau save 10%, Anda nggak bisa, kayak misalnya Anda penghasilan 5 juta, Anda nggak bisa pinching penny eh, sampai paling maksimal gitu, agak sulit. Lebih gampang naikin income Anda sehingga Anda bisa simpan lebih besar gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya sekarang Anda penghasilan 5 juta atau 10 juta gitu, Anda save 20%. Kalau misalnya 10 juta 20% kan berarti Anda save 2 juta sebulan gitu. Nah, kalau misalnya penghasilan Anda naik jadi 20 juta ya, kemudian Anda save 20% berarti sekitar 4 juta. Tabungan Anda naik 4 juta di bulan berikutnya tanpa Anda perlu mencari peluang investasi untuk yang bisa naik 100% dalam satu bulan. Jadi cara paling paling masuk akal sebenarnya adalah Anda itu mencari opportunity di active income dulu. Jadi misalnya Anda sekarang bekerja, Anda cari misalnya freelance, Anda kerjain something ya, Anda suka nulis atau ada apa. Yang penting explore aja. Anda di samping kerjaan utama Anda. Ketika saya bekerja pun saya melakukan hal itu. Gitu. Jadi saya mencoba mencari active income. Jadi saya kerja, saya juga cari penghasilan tambahan yang lain. Saya bangun. Jadi dulu itu saya ada bangun satu company. Jadi saya bangun itu waktu saya sambil kerja. Ketika one day sudah agak established ya saya resign gitu. Jadi itu salah satu caranya ya. Uh, dengan begitu ya baru yang bisa Anda tabung itu bisa lebih besar. Nah, yang ketiga adalah setelah Anda sudah sisihkan dari awal, kemudian Anda juga naikin Anda punya active income. Yang ketiga adalah don't do stupid thing. Jangan lakukan hal-hal bodoh. Charlie Munger itu pernah bilang, alasan Warren Buffett dan juga dirinya bisa sesukses sekarang karena mereka consistently not being stupid. Jadi secara konsisten untuk tidak melakukan hal-hal bodoh gitu. Jangan lakukan hal-hal bodoh. Misalnya Anda masuk ke investasi yang Anda jelas-jelas tahu bodong, Anda jelas-jelas tahu tidak masuk akal, tapi Anda tetap masuk dengan harapan siapa tahu cuan, siapa tahu bisa profit bla bla bla. Padahal sebenarnya Anda tahu bahwa resikonya gede kalau misalnya di sana. Anda bisa kena scam, Anda bisa kena tipu, uang Anda habis semua gitu. Nah, jadi consistently not doing stupid thing. Jadi bukan berpikir jadi kalau misalnya yang Warren Buffett juga pernah katakan adalah saya jadi kaya, jadi investor tuh nggak perlu IQ yang tinggi, yang penting Anda punya common sense aja gitu. Nah, ketika Anda punya uang, kemudian Anda investasi ke tempat yang Anda secara logika, secara akal itu sudah tidak masuk akal. Misalnya saya kasih contoh aja langsung ya. Um, robot udah janjiin return 1% per hari, auto profit segala macam itu, I don't think that makes sense. Warren Buffett aja per tahun 20%. Gitu, di waktu masa jaya bisa 50% per tahun. Ini 1% per hari, that doesn't make any sense. Dan itu hanya tinggal bom waktu, tinggal tunggu waktu gitu. Jadi saya langsung jelas katakan bahwa don't do stupid things. Uang yang Anda sudah simpan, yang Anda sudah kerja, itu tuh Anda investasikan dengan cara benar. Tirulah misalnya Warren Buffett, Charlie Munger, investor-investor yang besar yang memang sudah berhasil. Caranya mereka lakukan. Saya juga sampai sekarang saya tetap meniru mereka. Saya pelajari gaya investasi mereka. Saya pelajari filosofi investasi mereka. Tujuannya apa? Karena mereka sudah terbukti berhasil gitu. Jadi saya nggak perlu invent the new method, saya nggak perlu cari cara baru. Saya cuma lihatin apa yang mereka lakukan, pelajari kesalahan-kesalahan mereka supaya saya nggak mengulangi kesalahan mereka. Dengan begitu saya consistently not being stupid, mengikuti advice yang mungkin belum terbukti. Nah, dengan begitu, dengan 3 hal ini saya yakin makin tahun ya kita punya uang makin besar. Tapi ini tuh nggak bisa kalau misalnya Anda pengennya cepet. Nah, ini ada satu kutipan. Orang yang tidak sabar itu tertarik sekali pada uang yang besar dan cepat. Tapi uang besar itu lebih tertarik pada orang yang sabar. Nah, jadilah orang yang sabar. Ketika 3 step ini Anda lakukan, Anda mungkin nggak akan kelihatan hasilnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin 1 tahun. Tapi kalau misalnya Anda keep lakuin ini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lama-lama kebiasa, kebentuk, ya lama-lama duitnya ada. Percaya sama saya, lama-lama duitnya tuh ada. Anda punya uang rekening di bank yang duitnya memang sudah ada ya. Kalau bisa kerja kenapa Anda bisa gunakan uang itu. Anda punya uang investasi yang aman, yang tidak akan terganggu kalau misalnya something bad happen gitu. Nah, jadi
ini semua baru bisa Anda raih ya kalau misalnya Anda sabar. Kalau nggak sabar, ya Anda kejebak hal-hal yang tidak baik. Anda kejebak hal-hal yang instan. Dan kalau misalnya hal yang instan, biasanya easy come, easy go. Jadi gampang datang, gampang pergi. Nah, jadi kalau saya mau rangkum 3 ya. Pertama, selalu bayar diri Anda dulu. Jadi pay yourself first. Dan juga konsep guilt free money. Jadi selalu sisihkan uang Anda dari awal. Jangan langsung spending dulu, tapi langsung Anda tarik 10%, 20%, 30%, whatever angkanya terserah Anda. Anda gunakan tabung dan juga untuk investasi. Yang kedua adalah Anda naikkan aktif income Anda, karena peluangnya lebih besar dibandingkan Anda mencari investing opportunity yang bisa return 100%, 200%, 300% dalam waktu yang lebih singkat. Kadang lebih cepat itu Anda naikin Anda punya active income. Dan yang ketiga adalah consistently not being stupid. Jangan lakuin hal-hal yang bodoh. Nah, dengan ketiga hal ini, saya yakin makin tahun pasti uang Anda akan makin banyak. Oke, sekian dulu dari gua Felix dari midas.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, dan kalau misalnya mau join ke membership, silahkan klik link di deskripsi. Bye bye.